Halo kawan pajak, apa kabarnya semuanya? Nah, kami penyuluh KPP Pratama Pasuruan senang sekali ketemu lagi dengan kawan pajak dalam podcast Sigap, Edukasi Perpajakan Gawe Warga Pasuruan, sebuah kanal informasi resmi KPP Pratama Pasuruan yang memberikan edukasi dan informasi seputar perpajakan. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Nah, kawan pajak, podcast kali ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak tentu saja ya dalam perpajakan PT Perorangan. Saya Febriana akan berlaku sebagai host yang tentu saja tidak sendirian. Pada kesempatan kali ini ada satu penyuluh pajak Pratama Pasuruan yang akan menemani saya, yaitu Kak Devi Lutfiana. Halo Kak Devi, silakan menyapa kawan pajak. Halo Kak Ira, senang sekali ya kita ketemu lagi di podcast Sigap Edukasi Gawe Warga Pasuruan. Okay. Kak Devi sehat? Alhamdulillah. Kak Ira? Alhamdulillah sehat. Kita juga doakan semoga semua kawan pajak dalam keadaan sehat selalu. Amin, ya dan penuh semangat. Nah, Kak Devi, karena ada istilah gitu, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka ada baiknya kalau kita memperkenalkan dulu sebenarnya apa sih itu PT Perorangan. Oke Kak Ira, jadi istilah PT Perorangan ini memang termasuk istilah yang baru Kak Ira. Iya benar. Nah, PT Perorangan ini adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya satu orang, satu aja, tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, PT Perorangan ini dapat dikatakan merupakan suatu bentuk badan hukum yang baru di Indonesia. Baru ada ya? Iya, baru ada. Nah, dasar hukumnya terkait dari PT Perorangan ini adalah yang pertama tentu saja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yakni tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ya. Kayaknya tentang ketentuan umum perpajakan. Ya, betul. Ya. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM. Ya, UMKM. Kemudian yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Oke. Terus kemudian yang kelima ada lagi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Kemudian yang terakhir nih Kak Ira, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Wah, peraturannya lumayan panjang nih ya kawan pajak, mulai dari ketentuan umum perpajakan sampai tentang UMKM. Betul. Jadi sebenarnya perlindungan atau payung hukumnya udah jelas sekali ya Kak Devi, luar biasa. Nah ini berarti kawan pajak nggak perlu ragu, misalnya udah punya modal, hanya sendirian nih harus mau ngajak cari partner. Iya benar. Terus pengen bikin PT, udah langsung milih aja PT Perorangan gitu ya. Nah berarti kan ini satu orang merangkap. Kalau biasanya nih PT atau CV kan satu orang direktur, satu orang komisaris. Ya. Nah ini berarti satu orang merangkap direktur dan komisaris atau pemegang saham gitu. Betul Kak Ira. Jadi proses pendiriannya karena satu orang, maka sangat mudah dan tidak perlu datang ke notaris. Kalau misalkan untuk CV, PT,
yang biasa itu kan harus bikin akta pendiriannya Betul. dulu tuh. Nah, kalau PT perorangan ini tidak perlu mendaftarkan diri ke notaris untuk membuat akta pendiriannya seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita makin paham apa itu PT perorangan, bahkan dasar-dasar hukumnya tadi udah dikasih penjelasannya sama Kak Devi. Nah, sekarang kita bahas kewajiban perpajakannya. Itu Oke. apa aja nih Kak Devi? Nah, secara umum kewajiban perpajakannya tetap berlaku DHBL, Bu Ira. DHBL. Nah, daftar, hitung, bayar, dan lapor. Oke. Karena kewajibannya ada 4. Kita mending bahasnya satu-satu kayaknya. Iya, boleh. Biar kawan pajak udah makin paham ya. Betul. Jadi kita bahas sistematis dari D pertama yaitu daftar. Nah, gimana nih Kak Devi? Nah, yang dimaksud daftar di sini tentu saja wajib pajak jika setelah mendirikan PT perorangan maka harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. NPWP. NPWP. Nah, untuk pendaftarannya ini nanti ketika registrasi di laman IREK, kawan pajak silakan memilih sebagai jenis badan hukum, bukan orang pribadi. Oke. Seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya sama seperti proses pendaftaran pada umumnya ya Kak Ira, tinggal mengisikan identitas dari badan hukumnya, kemudian alamat, terus kemudian jenis lapangan usahanya, kemudian memilih kewajiban perpajakannya sama seperti dengan daftar badan hukum lainnya. Oke, nah ini perlu digarisbawahi bahwa kewajiban pertama itu daftar. Kemudian daftarnya bisa online. Ya, Kak Devi tadi bikin PT perorangannya udah mudah nih, nggak perlu ke notaris. Nah, sekarang daftar NPWP-nya juga mudah ya, bisa online. Tapi karena online, daftar sendiri, jangan lupa catatannya harus milih yang badan hukum, ya kan? Kemudian nanti di situ tinggal diisi data-data yang diperlukan, termasuk pilihan tarif atau kewajiban perpajakannya ya. Nah, Wah, selain melalui web IREK, kawan pajak juga bisa daftar melalui web ptp.ahu.go.id. oke, nggak cuma IREK, Betul. pajak.go.id, bisa juga lewat AHU ya. Ya betul. Oke, nah ini malah semakin memudahkan. Siapa tahu pas servernya lagi sibuk, lambat, kawan pajak bisa memanfaatkan website yang satunya ya, yang AHU. Nah, Kak Devi sekarang udah paham harus daftar online, tapi kira-kira perlu dokumen apa aja yang harus disiapkan untuk daftar? Nah, untuk persyaratan pendaftarannya sangat mudah dan simpel sekali sih Kak Mudah, Ira. Yang pertama tentu saja ada identitas dari badan hukumnya, yakni identitas pendirian PT perorangannya. Biasanya kan ada dokumen yang didapat dari AHU. Nah, menggunakan itu. Kemudian yang kedua identitas pemiliknya, yakni ya seperti KTP, kemudian NPWP pribadi dari direkturnya. Oke, jadi cuma dua itu Cuma ya, dua aja. tentang PT perorangan dan tentang pengurusnya yang orang pribadi. Nih Kak Devi kalau mau daftar, pengurusnya ini statusnya harus aktif nggak NPWP-nya? Harus aktif dong Kak Ira. Tentu Karena saja. menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu usahanya lancar, terus paham ya bahwa memiliki kewajiban perpajakan dan dilaksanakan dengan baik gitu ya Kak Devi. Nah itu perlu diingat kawan pajak yang udah bikin PT perorangan, silahkan dicek kewajiban perpajakannya sudah dilaksanakan atau belum. Nah, nanti setelah selesai mengisi pendaftaran di webnya itu Kak Ira, NPWP-nya akan dikirim secara otomatis ke email yang digunakan untuk mendaftar. Oh, Gitu. bahkan email NPWP-nya aja dikirim ke email Iya ya. betul, real time. Jadi langsung selesai mengisi permohonan dikirim langsung dapat NPWP-nya. Wah, benar-benar mudah ini kawan pajak untuk PT perorangan. Fasilitasnya banyak, semua bisa dilakukan secara online gitu ya. Nah, Kak Devi sebenarnya kita baru bahas yang D kan. Iya, baru D. Pengen bahas yang berikutnya. HBL. Iya, betul HBL. Tapi ada nih penyuluh pajak lain yang juga ingin membagikan informasi kayak Kak Devi. Jadi pertemuan kita sama Kak Devi di sesi ini udahan dulu ya Kak Devi. Terima kasih atas informasinya. Dadah dulu kawan pajak. Dadah kawan pajak.
Nah, kawan pajak, tadi kan udah kita dengar informasi dari Kak Devi. Nah, sekarang telah hadir bersama kita Kak Ira Tri Prastiwi. Hai dulu Kak Ira. Hai kawan pajak, apa kabar? Kak Ira gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat dan penuh semangat. Kak Ira gimana? Alhamdulillah, baik juga dan bersemangat juga. Oke, berarti kalau udah semangat, udah siap membagi informasi berikutnya Insya ya. Allah siap. Keren banget. Nah, Kak Devi tadi udah menyampaikan bahwa ada 4 stage untuk melakukan kewajiban perpajakan bagi Oke. PT perorangan. Oke. Yang pertama adalah daftar. Daftar. Nah, yuk kita Oke. lanjut ke stage berikutnya yaitu hitung. Hitung, Nah, oke. gimana nih Kak Ira cara menghitung pajak untuk Pajaknya, PT perorangan? Oke, jadi untuk kewajiban hitung dan bayar pada PT perorangan ini, kita harus melihat dulu ini pada saat dia pendaftaran, dia itu memilih menggunakan skema yang mana. Jadi ada 2 skema Kak Ira. Dia menggunakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018 atau sebagaimana diatur dalam tarif umum PPh seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau dia bisa memilih dua-duanya, berarti kita harus bahas satu-satu nih kayaknya. Oke, Kak Ira. boleh. Yang pertama, kalau misalnya WP-nya pada waktu mendaftar di IREK atau di PTP tadi memilih untuk melakukan kewajiban sesuai PP 23 tahun 2018. Oke. Gimana tuh? Nah, ya. Jadi untuk wajib pajak PT perorangan yang memilih skema PP 23 tahun 2018 ini sebenarnya cukup simpel. Ya. Jadi dia hanya tinggal menghitung omsetnya per bulan, kemudian dikalikan dengan tarifnya sebesar 0,5%. Jadi di mana di sini memang tarifnya sangat kecil, yaitu hanya 0,5%. Tapi memang dasar pengenaannya adalah tarifnya dari omsetnya. Tarif langsung dikalikan dengan omsetnya seperti itu. Sebenarnya untuk pengenaan tarif 0,5% di PP 23 tahun 2018 ini adalah untuk memberikan masa pembelajaran kepada wajib pajak agar mereka lebih mudah nanti menghitung dan melaksanakan kewajiban perpajakannya ke depannya sebelum mereka menggunakan aturan umum yaitu sesuai dengan tarif PPh pasal 17 seperti itu. Istilahnya disuruh belajar dulu. Pelan-pelan Pak Supir gitu ya. Bener banget. Nah, jadi kawan pajak kalau memilih PP 23 tahun 2018 tinggal menghitung omsetnya. Benar, Omset omsetnya ini saja. penjualannya ya, total penjualannya Kotor. langsung dikalikan tarif. Jadi udah nggak perlu pembukuan pencatatan yang agak ribet ya. benar. Udah pasti secara umum hafal lah penjualannya berapa gitu. Catatannya cukup sederhana tentang omsetnya saja, misalnya hari ini atau minggu ini dia berhasil menjual berapa tuh, atau memberikan jasa berapa, atau memperoleh penghasilan berapa, seperti itu aja. Sesimpel itu Kak Ira. Iya, udah nggak usah mikirin yang biaya transportasi itu, nggak usah, benar. udah gampang langsung dikalikan tarifnya. Tarif aja. Tapi benar. Kak Ira Tri tadi bilang bahwa ini masa pembelajaran. Benar. Berarti kayaknya terbatas ini. Iya benar, memang ada batas waktunya, yaitu kalau untuk PT perorangan hanya 4 tahun saja sejak dia terdaftar, seperti itu. Oke, jadi Kak, kalau waktu mendaftar tahun 2024 boleh pakai PP 23 ini 2024, 2025, 2026, 2027. Benar. Di tahun 2028 sudah tidak boleh lagi. Benar, tapi ada tapinya Kak Ira. Iya, Jika dalam jangka waktu 4 tahun ini wajib pajak omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar, maka secara otomatis wajib pajak sudah tidak bisa lagi menggunakan skema 0,5% ini, seperti itu. Oh, jadi selain ada jangka waktunya, ada batasan omsetnya benar, iya. bahwa jumlahnya adalah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, kalau tadi disampaikan Kak Ira ada batas waktunya dan omsetnya harus di bawah 4,8 miliar. Nah, kalau nih misalnya daftarnya 2024, terus tahun 2025 tuh booming gitu ya. Misalnya usaha kafe ternyata banyak banget peminatnya. Di tahun 2025 hasilnya lebih dari 4,8 miliar. 10 miliar lah katakanlah 10 miliar setahun. langsung naik gitu ya. Iya, alhamdulillah pokoknya lagi trendsetter gitu. Gimana tuh kewajiban perpajakannya? Iya, jadi memang syaratnya ini kan tadi kita bilang kalau itu syaratnya kumulatif ya Kak ya. Jadi kalau misalnya di tahun kedua omsetnya sudah mencapai 10 miliar, maka di tahun berikutnya sudah tidak dapat lagi menggunakan tarif yang 0,5% ini. Terus pakai Otomatis harus menggunakan tarif umum sebagaimana diatur dalam
PPh pasal 17 seperti itu. Oke. Nah, kalau ini ceritanya masih PP23 tadi ya. Kalau dia sudah memilih PP23 dan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam 4 tahun misalnya. Nah, itu berarti kan tinggal dikalikan tarifnya. Terus dibayarkan setiap kapan nih, Kak? Ya, jadi setelah dihitung, kemudian otomatis harus dibayar tuh, ketemu pajaknya berapa. Nah, ini jangka waktu pembayarannya adalah di tanggal 15 bulan berikutnya, seperti itu. Oke, gampang banget ngingetnya ya, tanggal 15 tengah bulan gitu ya. Nah, kalau misalnya contohnya dia terdaftarnya Januari 2024, berarti bayarnya maksimal 15 Februari 2024. Di tahun yang sama. Oke, gampang nih ngingetnya kawan pajak. Pokoknya bulan ini harus dibayarkan bulan depan. Maksimal tanggal 15. Nah, kalau sudah bayar harus segera lapor. Nah, keistimewaannya dari tarif PP23 ini, maka wajib pajak setelah melakukan pembayaran tidak perlu melakukan pelaporan lagi. Ya, karena secara sistem ketika dia sudah melakukan pembayaran, otomatis dia juga sudah melakukan pelaporan seperti itu. Oke, tercatat di sistem bahwa dia sudah bayar sekaligus lapor. Benar. Wah, gampang banget nih kawan pajak. Iya. Gitu. Udah nggak perlu ragu lagi kalau pengen bikin PT perorangan, karena mungkin usaha sekarang kan startup lagi menjamur ya. Benar. Entah itu yang kafe-kafe gitu ya, atau makanan-makanan yang lagi tren. UMKM yang lainnya Iya, juga. betul, segera bisa yang punya modal bikin deh PT perorangan gitu ya. Terus memilih cara yang gampang yaitu PP23 dulu. tahun 2024 sambil nunggu omsetnya naik pelan-pelan. lagi. Tapi mungkin ini ya, ada kawan pajak yang langsung memilih yang kedua, Kak Ira, yaitu tarif umum sesuai Undang-Undang PPh yang pasal 17. Itu gimana tuh? Jadi memang ini cukup berbeda tata cara perhitungannya. Kalau dia atau PT perorangan ini memilih untuk langsung menggunakan tarif pasal 17, maka wajib pajak PT perorangan di sini harus membuat pencatatan atau pembukuan yang lebih rinci, Kak Ira. Dia harus membukukan omsetnya berapa, kemudian biaya-biayanya juga harus dihitung, sehingga nanti pada laporan laba ruginya bisa terlihat laba neto fiskalnya. Nah, pajaknya nanti dihitung dari laba neto fiskal tersebut, seperti itu. Oh, jadi perbedaan antara PP23 tahun 2018 dengan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh itu terletak dari dasar pengenaan pajaknya. Benar Kak Ira. Tadi omset PP23 kan, yang ini laba bersih ya, yang bisa dikenakan pajak atau laba neto fiskal. Ada pengakuan biaya-biaya di sini. Berarti ya mau nggak mau dia harus melakukan perhitungan agar ketemu tuh laba neto fiskalnya. Seperti apa tuh Kak Ira? Jadi memang untuk wajib pajak PT perorangan di sini wajib membuat laporan laba rugi, Kak Ira. Jadi untuk omsetnya selama 1 tahun itu berapa, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan omset tersebut atau mendapatkan penghasilan tersebut, biaya apa aja dirinci, kemudian nanti dari omset dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, barulah nanti ketemu yang namanya laba neto fiskal. Oke, luar biasa ya. Jadi memang agak sedikit ribet, tapi ini sebenarnya sangat baik untuk kawan pajak karena kawan pajak akan semakin paham tentang arus keuangan perusahaannya masing-masing ya. Sebenarnya usaha saya ini untung nggak sih gitu ya? Layak nggak dipertahankan untuk jangka waktu tertentu gitu kan? Karena bisa jadi untung di tahun pertama, tahun kedua mungkin mulai seperti apa sehingga perlu strategi. Jadi untuk kawan pajak yang berniat usahanya jangka panjang malah bagus nih pakai cara pembukuan seperti ini ya. Kan pada umumnya pada tahun-tahun awal biasanya perusahaan kan banyak menggabungkan di modalnya seperti itu. Jadi mungkin pada awal-awal pembentukan mungkin ada rugi gitu ya, mungkin di tahun ketiga atau tahun keempat itu baru ada laba. Nah, ketika mereka menggunakan tarif pasal 17, kalau ada kerugian kan mereka tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Beda halnya dengan penggunaan tarif PP23. Jadi memang dua sistem ini memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya, benar juga. Iya.
sekarang nyambung dan paham banget ya bahwa memang agak ribet tapi ada untungnya Ada juga untungnya, gitu. pasti ada untungnya. Nah, sekarang kalau udah ketemu laba, berarti dikalikan tarif dong Kak Ira. Nah, berapa nih tarifnya? Nah, tarifnya adalah kalau sesuai dengan pasal 17 adalah sebesar 22%. Namun, jika omsetnya masih di bawah 4,8, maka ada fasilitas sebesar 50%-nya. Jadi tarifnya cukup 11% saja. Oh, tarifnya kalau masih UMKM di bawah 4,8 miliar dalam satu tahun hanya 11%, 11% saja. setengahnya aja. Dan itu dikalikan laba. Laba fiskalnya. Nah, kawan pajak udah makin jelas kan. Jadi kawan pajak nggak perlu ragu lagi kalau mau daftar NPWP. Terus ada pilihan kewajiban perpajakan mana yang dipilih. Kawan pajak bisa menyesuaikan ya. Untuk belajar bikin laporan keuangan mau pakai omset dulu bisa milih PP23. Kalau udah paham tentang konsep laporan keuangan bisa milih Langsung tarif pasal 17. Bener banget, luar biasa karena memang biasanya akan jatuh lebih rendah kalau untuk yang tahun awal pertama ya iya. kan. Nah, gimana kalau usaha itu Kak berhubungan dengan pihak lain yang memotong pajak? Oke, Gitu. ya benar. Jadi memang memungkinkan ketika melakukan penyerahan atau penjualan yang memang dengan pihak pemotong maka akan memperoleh bukti potong. Benar, Nah, benar. bukti potong ini sebenarnya sangat penting ya Kak Ira ya. Jadi harus disimpan. Wajib Nah, disimpan. Wajib Oke. banget disimpan karena memang ini adalah keuntungan bagi pihak kita sebagai penerima penghasilan atau pihak wajib pajak sebagai penerima penghasilan. Oh, Nah, oke. bergunanya adalah bisa dikreditkan di SPT tahunannya nanti. Oh, jadi kawan pajak kalau misalnya kawan pajak istilahnya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang pada saat kawan pajak diberikan penghasilan tuh di situ ada tulisan dipotong PPH, pajak atau gitu ya. PPH gitu. Itu berarti ada bukti potongnya ya Kak Ira. Ya. Silakan diminta. Kalau udah diminta disimpan untuk 1 tahun pajak. Bahkan mungkin untuk 5 tahun aja simpen nggak apa-apa ya. Masih wajib disimpan Iya, ya kan untuk biar arsip. kita pembukuannya jelas dan lengkap. Jadi disimpan kemudian dilaporkan di SPT tahunan gitu ya. Bisa nggak Kak Ira dijelaskan agak lebih detail dengan contoh kasus misalnya Oke, langsung pakai dengan contoh contoh gitu ya. duitnya gitu. Oke. Jadi gini, misalnya ada perusahaan perseorangan PT Aku Sayang Semuanya gitu ya. Laba bersihnya dalam 1 tahun adalah sebesar 100 juta. Maka di sini PPh-nya otomatis dikalikan 11% karena dia omsetnya masih di bawah 4,8. Kita katakan saja di sini omsetnya 2 miliar gitu ya. Maka PPh-nya langsung saja kita kalikan tarifnya 11% dikalikan dengan 100 juta, jadi PPh-nya adalah sebesar 11 juta. 11 juta. Kemudian jika misalnya atas wajib pajak tersebut dalam tahun berjalan sudah memegang bukti potong atau sudah dipotong PPh-nya sebesar 3 juta, maka dalam SPT tahunan dia tidak lagi wajib menyetorkan yang 11 juta tersebut, tapi dikurangkan dengan 3 juta yang nilainya sudah dipotong berdasarkan bukti potongnya. Jadi yang wajib Oke. disetorkan hanya sebesar selisihnya saja, yaitu sebesar 8 juta saja. Nah, itulah yang disebut keuntungannya kalau bekerja sama perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pemotongan atau Pemotongan. pemungutan pajak ya. Karena nggak sia-sia. Enggak, Ternyata ya masih benar. bisa kita kreditkan di SPT tahunan dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi jangan lupa untuk disimpan ya kawan pajak semuanya kalau menerima bukti potong. Berarti udah jelas ya bahwa bukti potong itu diperhitungkan dengan pembayaran pajaknya setahun sekali. Wah, udah makin lega ini yang dapat informasinya karena oh ternyata semudah itu kok untuk melakukan kewajiban perpajakan. Begitu dapat bukti potong disimpan, terus direkam, dimasukkan ke SPT tahunan, mengurangi deh pembayaran pajaknya. Nah, Kak Ira, kita berarti udah langsung bahas dua segmen ya tadi ya, hitung dan bayar langsung ya karena bayarnya setiap bulan. Kemudian yang setahun sekali ini bayarnya untuk PPh pasal 17 aja. Umum. Itu pun masih bisa dikurangi sama bukti Kredit potong. pajak, ya. Oke, berarti tinggal 1 aja segmennya Kak Ira. Tapi masih ada penyuluh lain yang juga ingin Siap. membagi informasi. Oke. Jadi sesi dengan Kak Ira kita akhiri ya. Baik. Silakan dadah dulu ke kawan Sampai pajak. jumpa. Terima kasih ya Terima Kak Ira. kasih.
kawan pajak, ketemu lagi kita di segmen keempat tentang bagaimana tata cara melaporkan SPT atau tata cara lapor untuk PT perorangan. Narasumbernya udah baru nih. Kita sapa dulu. Halo Kak Ardi. Halo Wira, halo kawan pajak. Sehat Wira? Alhamdulillah sehat. Kak Ardi juga kayaknya sehat dan penuh semangat ini ya. Iya, siap. Udah siap ya membagi informasi. Insya Allah siap. Nah ini tinggal segmen terakhir nih Kak Ardi, yaitu segmen untuk lapor. Tadi daftar sudah dibahas, hitung, bayar juga udah. Nah kalau kita membicarakan tentang pelaporan, yaitu apakah sama dengan yang biasanya badan atau orang pribadi yang biasanya atau berbeda untuk PT perorangan? Oke, ini kan kita bahas PT perorangan ya. Jadi walaupun dari namanya agak bias ya Wira, Iya. ada PT tapi kok perorangan gitu ya. Bener, bingung ya. Ada badan, ada orang Iya, ini jadi satu. Jadi kalau di undang-undang kita, undang-undang KUP itu kan ada 3 jenis pajak, wajib pajak, orang pribadi, badan dan instansi pemerintah. Nah kalau yang PT perorangan ini itu lingkupnya masuk ke WP badan Wira. Oke. Oke, jadi untuk pelaporan SPT-nya itu sama dengan SPT tahunan PP badan seperti itu, sehingga dokumennya pun sama dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk pelaporan SPT tahunan PP badan seperti itu. Oke, berarti kawan pajak kalau login di DJP online gitu ya, ceritanya terus mau lapor itu harus paham bahwa ini melaporkannya sama kayak BP badan. Iya, Jangan betul. mikir karena namanya PT perorangan atas nama diri sendiri satu orang gitu milihnya yang orang pribadi. Nggak bisa lapor jadinya Iya, ya. nggak bisa. Jadi pilih yang badan. Berarti harus mempersiapkan laporan keuangan nggak sih kalau badan? Iya betul. Nah karena ini dibersamakan dengan WP badan, maka wajib pajak PT perorangan ini juga perlu mempersiapkan namanya laporan keuangan. Laporan keuangannya ini pun juga sama dengan laporan keuangan WP badan, yaitu neraca dan laporan laba rugi, serta tadi sudah dijelasin ada PP23 ya, maka akan dimintakan rekapitulasi peredaran usaha jika WP itu merupakan WP yang PP23 atau 0,5% tadi itu kita. Oke, nah kawan pajak berarti udah paham lapornya caranya kayak WP badan dan harus mempersiapkan laporan keuangan berapa neraca laba rugi, dan satu lagi kalau tadi memilih ya untuk sebagai WP menggunakan tarif yang PP23 maka harus melampirkan peredaran brutonya selama 1 tahun. Nah kalau mungkin lah ya kawan pajak udah pengen bikin PT perorangan tapi kurang paham apa sih itu neraca dan laba rugi Kak Ardi? Jadi neraca dan laporan laba rugi itu konsep secara akuntansi ya. Jadi neraca itu dia itu merupakan informasi keuangan atau laporan keuangan, dia itu berisi tentang aset, utang dan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha atau dalam hal ini adalah WP PT perorangan. Jadi nanti di laporan keuangan, di neraca itu akan menggambarkan asetnya si PT perorangan ini ada apa aja. Kelihatan semua Kelihatan ya. semua nanti ada asetnya apa aja. Nah kalau laba rugi itu menggambarkan penghasilan dan beban operasionalnya selama 1 tahun pajak. Jadi nanti di laporan laba rugi ini itu akan menggambarkan atau mencerminkan posisinya si WP PT perorangan ini, apakah untuk tahun tersebut untung atau rugi. Oke, karena memang aset sama laba itu berbeda ya. Iya, Asetnya betul. bisa banyak, labanya bisa berbeda. Iya, betul. Asetnya sedikit tapi labanya banyak juga bisa aja. Nah, berarti kalau sudah membuat neraca dan laba rugi, tinggal ditandatangan, wajib ya? Masih ditandatangani sama Iya. kayak badan? Iya, wajib ditandatangani dan stempel ya, karena ini atas sama badan. Oh, nah ini yang Iya. paling penting nih karena memang bentuknya adalah badan usaha atau badan hukum, maka nggak hanya tanda tangan, tapi juga stempel gitu ya. Nah katakanlah udah ditandatangani, udah di stempel nih Kak Ardi, berarti tinggal lapor ke kantor pajak nih, wajib mungkin. Iya, nah ini pelaporannya sekarang juga bisa online Bu Ira. Jadi Nggak bisa. harus datang ke kantor pajak Iya, nggak berarti ya. perlu datang ke KPP. Bisa secara online. Nah kalau mau secara online aja, mungkin orang zaman sekarang milihnya yang gampang-gampang aja. Iya, Secara online caranya gimana? Nah kalau secara online kita bisa melakukan pelaporannya lewat DJP online, djponline.pajak.go.id. Nah tapi wajib pajak PT Perorangan jika ingin laporan online melalui DJP online maka wajib
atau harus ya sudah memiliki namanya EFIN terlebih dahulu. EFIN ya, Electronic Filing Identification Number Iya, gitu ya. betul. Nah sekarang udah paham lapornya online, tinggal buka djponline.pajak.go.id karena udah banyak ya yang familiar dengan nama ini. Tapi yang wajib punya EFIN nih paling banyak ditanyakan kayaknya kan. Caranya gimana nih kalau untuk PT perorangan? Nah kalau memperoleh EFIN ini harus ke KPP Bira. Jadi kan Wajib ya, nggak bisa online? Iya nggak bisa. Yang laporannya bisa online, tapi untuk mengajukan EFIN-nya itu harus ke KPP. Karena ini kan ibarat kata kan kayak kunci biar masuk ke DJP online. Jadi kita juga filter untuk memastikan kalau emang ini wajib pajak yang bersangkutan, Orang yang berhak untuk menerima. agar tidak disalahgunakan juga kan. Iya Makanya benar. belum bisa online. Nah persyaratannya apa? Persyaratannya itu nanti ada formulirnya dari kami. Nanti wajib pajak dipastikan sudah membawa salinan akta pendirian, kemudian salinan NPWP PT perorangannya, kemudian data KTP serta NPWP pengurusnya. Jangan lupa sampel juga, Wira. Oke, jadi formulirnya udah disediakan di kantor pajak, nggak usah pusing-pusing ya, Iya, tinggal nggak datang pusing. aja, Iya. nanti tinggal tanda tangan di formulir dan di stempel, makanya wajib bawa stempel ya kan. Terus dokumen berhubungan dengan PT perorangannya, entah itu akte atau persetujuannya dari Kemenkumham, kemudian data pribadi tentunya yang menunjukkan bahwa beliau adalah pengurusnya Iya, betul. gitu ya. Berarti udah enak kalau udah siap semua, tinggal datang ke KPP mana aja bisa nggak Kak Ardi? Nah khusus buat ini karena diperlakukan seperti badan ya, jadi harus ke KPP terdaftar, Wira. Oke, berarti harus ke KPP terdaftar. Iya. Kalau posisinya lagi di Surabaya, terdaftarnya di KPP Pratama Pasuruan ya. Ya harus ke Pasuruan. Dari KPP Pratama Pasuruan nggak apa-apa lah, main-main lewat tol ya. Oke, nah ini ceritanya udah lengkap, ngurus EFIN udah dapet lah EFIN-nya. Terus langkah selanjutnya kalau udah dapet EFIN? Tadi kan karena sudah dapat kuncinya ya, jadi Iya. rekening sama kayak kuncinya. Maka selanjutnya adalah melakukan registrasi namanya. Registrasi akun di djponline.pajak.go.id. Nanti kawan pajak akan diminta untuk mengisi nomor NPWP dan nomor EFIN yang ditoleh dari KPP. Nanti setelah berhasil, nantinya akan ada email dari DJP Online untuk mengaktifasi akun. Nanti kawan pajak silakan klik aktivasi akun tersebut, kemudian kawan pajak bisa login di DJP Online. Wah, tinggal gampang begitu punya EFIN, udah tinggal registrasi ya. Habis itu link untuk mengaktifkannya akan dikirim ke alamat email. Tapi maaf ya Kak Ardi, nambah lagi karena ini ada beberapa nih yang nanya datang ke KPP sudah dapat di emailnya, tapi waktu diklik ada masalah gitu, kayak nggak ada proses apapun. Ada nggak tips and triknya kalau kejadiannya seperti itu? Ya kalau kayak gitu, kalau saran dari kami sebaiknya untuk mengklik klik aktifkan akunnya itu lewat PC atau lewat laptop seperti itu. Oke. Ya kalau misalnya kan pajak lewat HP memang ada kendala ya Bu Ira ya. Jadi sementara kalau saran dari kami silakan kan pajak bisa menggunakan PC atau laptopnya. Kalau pakai PC atau laptop mungkin jaringannya lebih cepat ya. betul. Jadi langsung bisa mengaktifkan melalui link yang disediakan. Berarti udah aman nih kalau udah mengaktifkan. Nah, kalau udah aktif berarti tinggal apa nih langkah selanjutnya? Setelah aktif, tadi udah siapkan laporan keuangan, berarti tinggal melakukan laporan. Pelaporannya di DJP Online. DJP Online. Nah, Caranya nanti kan pajak silakan buka DJP Online-nya. Nanti ada menu lapor, kemudian klik lapor dan klik e-form ya, jangan gitu ya. Ada e-form, ada e-filing. ada e-form, ada e-filing. Ya, itu Pilihnya yang e-form. Pilih yang e-form. Oke. Kalau buat BP badan, kemudian kita kasusnya bahas PT perorangan, maka kawan pajak pilih yang e-form. Oke. Nanti silakan disesuaikan dengan tahun pajak yang akan dilakukan pelaporan. Oke, jadi kalau udah pilih e-form udah aman lah ya, udah bener gitu ya. Tapi e-form ini bisa dibuka di mana aja kan Kak Ardi? Di HP? Kalau lewat HP bisa nggak? Sementara kalau kawan pajak laporan e-form itu belum bisa lewat HP Bu Ira. Jadi harus lewat PC atau lewat laptop seperti itu. Oke, jadi untuk sementara memang kawan pajak harus lebih amannya pakai PC atau laptop kayaknya ya, mulai dari iya betul. mengaktifkan gitu, kemudian login. Untuk pelaporannya paling aman emang pakai laptop atau PC. Iya. Kemudian kalau udah download e-formnya itu bisa langsung dibuka di browser atau di mana aja ya?
Nah nantinya ini untuk e-form-nya ini hanya bisa dibuka lewat PDF Bu Ira. Jadi PDF-nya ini pun nggak sembarangan PDF. Jadi hanya ada PDF tertentu yang bisa, yaitu nama PDF-nya itu Adobe Acrobat Reader DC. Jadi kawan pajak kalau misalnya punya PDF tapi bukan Adobe Acrobat itu nggak akan bisa buka e-form itu Bu Ira. Jadi kan pajak siapa tahu pakai yang lain. Iya. Nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Jadi kan pajak silakan install terlebih dahulu. Atau kalaupun bingung ya installernya yang mana, bisa tanya ke KPP-nya aja. Saya minta installernya ini buat lapor e-form itu bisa. Bisa ke KPP untuk minta bantuan, tapi juga online sebenarnya tinggal ketik aja ya. Adobe Acrobat Reader DC. Nah, kawan pajak ini artinya sudah dibahas semua tata cara pelaporan gitu ya. Nanti habis lapor pakai Adobe Acrobat Reader ini, laporan keuangannya perlu dilampirkan nggak Kak Ardi? Ya, nanti di Adobe itu nanti akan ada form buat mengupload laporan keuangan. Jadi tadi kan di awal wajib pajak itu wajib untuk menyusun terlebih dahulu laporan keuangannya. Nanti setelah ditandatangani dan distempel, kemudian di scan, kemudian diupload di e-form itu. Jadi seolah-olah kayak PDF diupload ke dalam PDF seperti itu. PDF masuk ke PDF sebagai lampiran istilahnya kayak gitu ya. Berarti udah cukup mudah sebenarnya ya. PDF itu juga aplikasi yang ringan, untuk membuka file atau menyimpan file. Kemudian kalau laporan keuangannya dalam bentuk PDF juga sebenarnya cukup ringan, bisa disimpan di HP di laptop ataupun di PC dalam jangka waktu yang lama tanpa menghabiskan banyak memori ya kan. Berarti kawan pajak ini merupakan cara yang mudah bagi kawan pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan untuk jenis usaha yang menggunakan PT perorangan gitu ya. Kita udah bahas habis dari awal, mulai dari pendaftaran, hitung, bayar hingga lapor. Nah kawan pajak, jika masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaannya ke nomor WA Helpdesk KPP Pratama Pasuruan di nomor berapa Kak Ardi? 0819 624 624. Sangat mudah sekali. Iya, mudah diingat ya. 0819 624 624. Dan silakan follow seluruh akun media sosial KPP Pratama Pasuruan. Ada Instagram Pajak Pasuruan, juga ada Twitter Pajak Pasuruan, ada YouTube yang tempat kita mengupload podcast ini, dan juga Facebook KPP Pratama Pasuruan. Karena kami senang sekali bisa membagikan informasi dan edukasi untuk kawan pajak semua, terutama nih dalam model podcast seperti ini ya, yaitu edukasi perpajakan gawe warga Pasuruan. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Baik kawan pajak, berakhir sudah pertemuan kita tentang pembahasan kewajiban perpajakan PT Perorangan. Saya Febriana dan rekan saya Ardi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.